Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Taib ayuhal abna'i wal banati كيف حالكم وكيف حالكن لعلكم على صحة وعلى عافية وعلى عناية الله ورضاه. Nah, insyaallah ta'ala kita melanjutkan pembelajaran PAI, yaitu setelah kita belajar tentang amalan. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan syarat diterimanya amalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala aktivitas kita anak-anak semuanya hendaknya kita awali dan selalu diiringi dengan doa. Karena doa adalah senjata kaum muslimin. Bahkan senjata ampuh kaum muslimin, yaitu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa dan untuk beramal pun kita hendaknya meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan kita diterima Allah. Doa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan yaitu dalam surah Al-Baqarah 127 kemudian 128, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan-amalan kami dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau lah yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Engkau lah lagi Maha Pengasih, innaka antas samiul alim, Engkau lah lagi Maha Pengasih. Sami', innaka antas sami', Engkau lah yang Maha mendengar, al-alim dan Maha mengetahui. Wa tub alaina, ya Allah berikanlah kepada kami untuk bertaubat, innaka antat tawwabur rahim, dan Engkau lah Maha Penyayang dan memberi taubat. Begitu juga dengan doa yang lainnya Allah Subhanahu wa taala wajarkan, Allahumma inna as'aluka ilman maaf dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Doa-doa tersebut hendaknya kita hafal sebagai seorang muslim. Kemudian kita beranjak kepada pembahasan yaitu syarat diterimanya amal. Syarat diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa taala ada dua syarat. Yang pertama, mutaba'atur rasul. Al-ikhlas. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah bukan karena ingin dipuji oleh orang tua, bukan ingin dipuji oleh guru, teman dan yang semisalnya, tapi kita murnikan amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru nanti namanya ittiba', yaitu sesuai amalan tersebut sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan itulah yang kita kerjakan. Dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal dan larang, maka itu kita tinggalkan. Dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah contohkan dalam suatu ibadah, maka terlarang untuk kita melakukannya. Oleh karenanya, yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dua amal yang perlu kita hadirkan setiap sekali kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya anak-anakku kita masuk ke dalam, yaitu hendaknya kita berlomba-lomba dalam beramal. Hendaknya kita berlomba-lomba dalam beramal, dalam melakukan suatu kebaikan hendaknya kita berlomba-lomba. Jangan saling dorong-mendorong. Diusahakan kita harus terlebih dahulu dalam melakukan suatu kebaikan. Jangan sampai kita dahulukan orang lain dalam suatu kebaikan. Contoh misalkan, ada orang yang sakit di seberang kita, tetangga kita. Maka tatkala kita mendengar hal tersebut, jangan menunggu orang lain. Hendaknya kita bersegera untuk lebih dahulu dalam menjenguknya. Atau ada orang yang sedang membutuhkan makanan, jangan sampai orang lain lebih dahuluan membantunya daripada kita.
Jika kita ada, maka segera kita lebih dahulu untuk membantu sebelum orang lain membantu. Ada yang membutuhkan pertolongan, maka kita segera mungkin jauh lebih dahulu membantu sebelum orang lain membantu. Begitu juga dalam berlomba-lomba dalam membaca Al-Quran, dalam melaksanakan salat, dan yang semisalnya. Itu adalah amalan-amalan yang seharusnya kita untuk berlomba-lomba dalam melakukannya. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Walikullin wajhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir." Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Kepada Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam sesuatu kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah Subhanahu wa taala akan ada pada dirimu. Akan selalu mengumpulkanmu pada hari kiamat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Fastabiqul khairat, kata Allah Subhanahu wa taala, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jangan kita terlalu santai sehingga orang sudah banyak datang ke masjid, khususnya untuk yang laki-laki, namun kita masih berada di rumah, bahkan nonton TV atau mungkin game dan yang semisalnya, hal-hal yang melalaikan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggalkan semua ini. Karena hal-hal tersebut akan melalaikan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak semuanya, insyaallah dua bab itu tadi, dua tema tadi yang kita bahas ke pertemuan kelima ini. Berikutnya adalah tugas. Tugasnya seperti biasa, akan ada suatu pernyataan, kemudian nyatakan pernyataan itu benar jika benar dan salah jika salah. Dan kertasnya akan saya lampirkan di halaman berikut ini. Baik, ana tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.